Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Astakansa dari Pendidikan Geografi FPPS UPI. Kali ini saya akan membahas materi mengenai mineral logam. Untuk video selengkapnya, mari kita lihat. Nah, untuk yang pertama, apa sih mineral itu? Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen, non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui, atau senyawa anorganik biasanya tidak termasuk. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Nah, kemudian seperti apakah mineral itu? Pada gambar terlihat beberapa bentuk mineral dengan berbagai warna dan berbagai tekstur. Kemudian selanjutnya yaitu kimia mineral. Komposisi kimia suatu mineral merupakan hal yang sangat mendasar, karena beberapa sifat-sifat mineral atau kristal tergantung kepadanya. Sifat-sifat mineral atau kristal tidak hanya tergantung kepada komposisi, tetapi juga kepada susunan meruang dari atom-atom penyusun dan ikatan antar atom-atom penyusun kristal atau mineral. Daya yang mengikat atom atau ion atau grup ion dari zat pada kristalin adalah bersifat listrik di alam. Tipe dan intensitasnya sangat berkaitan dengan sifat-sifat fisik dan kimia dari mineral, seperti kekerasan, belahan, daya lebur, kelistrikan, dan konduktivitas termal, dan koefisien ekspansi termal berhubungan secara langsung terhadap daya ikat. Kemudian selanjutnya, adapun sifat fisik mineral. Penentuan nama mineral dapat dilakukan dengan membandingkan sifat-sifat fisik mineral antara mineral yang satu dengan mineral yang lainnya. Sifat-sifat fisik mineral tersebut meliputi warna, kilap, kekerasan, gores, belahan, pecahan, struktur atau bentuk kristal, berat jenis, sifat dalam, dan kemagnetan. Yang pertama ada warna. Warna adalah kesan mineral jika terkena cahaya. Warna mineral dapat dibedakan menjadi dua, yaitu idiokromatik bila warna mineral selalu tetap. Umumnya dijumpai pada mineral-mineral yang tidak tembus cahaya, seperti galena, magnetit, pirit, dan alokromatik. Bila warna mineral tidak tetap, tergantung dari material pengotornya. Umumnya terdapat pada mineral-mineral yang tembus cahaya seperti kuarsa dan kalsit. Kemudian yang kedua yaitu kilap. Adalah kesan mineral akibat pantulan cahaya yang dikenakan padanya. Kilap dibedakan menjadi dua, yaitu kilap logam dan kilap bukan logam. Kilap logam memberikan kesan seperti logam bila terkena cahaya. Kilap ini biasanya dijumpai pada mineral-mineral yang mengandung logam atau mineral biji, seperti emas, galena, pirit, kalkopirit. Kilap bukan logam tidak memberikan kesan seperti logam jika terkena cahaya. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan, adalah ketahanan mineral terhadap suatu goresan. Secara relatif, sifat fisik ini ditentukan dengan menggunakan skala Mohs, yang dimulai dari skala 1 yang paling lunak hingga skala 10 untuk mineral yang paling keras. Skala Mohs tersebut meliputi 1 tak, kedua gipsum, ketiga kalsit, keempat fluorit, kelima apatit, keenam feldspar, ketujuh kuarsa, ke-8 topas, ke-9 korundum, dan 10 intan. Kemudian yang keempat yaitu gores, adalah warna mineral dalam bentuk bubuk. Gores atau cerat dapat sama atau berbeda dengan warna mineral. Umumnya warna gores yaitu tetap. Kemudian yang kelima yaitu belahan, adalah kenampakan mineral berdasarkan kemampuannya membelah melalui bidang-bidang belahan yang rata dan licin.
Bidang belahan umumnya sejajar dengan bidang tertentu dari mineral tersebut. Kemudian yang keenam yaitu pecahan, adalah kemampuan mineral untuk pecah melalui bidang yang tidak rata dan tidak teratur. Pecahan dapat dibedakan menjadi pecahan konkoidal, pecahan berserat atau fibrus, pecahan tidak rata, pecahan runcing, dan tanah. Kemudian yang ketujuh yaitu bentuk kristal. Pada wujudnya, sebuah kristal itu seluruhnya telah dapat ditentukan secara ilmu ukur dengan mengetahui sudut-sudut bidangnya. Hingga saat ini baru terdapat 7 macam sistem kristal. Kemudian selanjutnya yang ke-8 ada berat jenis, yang ke-9 sifat dalam, dan yang ke-10 yaitu kemagnetan. Kemudian selanjutnya ada proses pembentukan mineral, yaitu yang pertama proses magmatis. Sesuai namanya, proses pembentukan mineral ini terjadi di dapur magma primer, sehingga mineral yang terbentuk akan bersifat ultra basa untuk kemudian mengalami pendinginan dan pembekuan hingga membentuk mineral-mineral biji dan silikat. Kemudian yang kedua yaitu proses pegmatisme. Proses pembentukan mineral selanjutnya yaitu tahap pegmatisme. Pada proses ini, larutan sisa magma yang terdiri atas cairan dan gas mempunyai suhu sekitar 450 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu proses penematolosis. Pada tahap ini, suhu mineral mulai menurun, yaitu sekitar 450 derajat Celcius sampai 550 derajat Celcius. Dan selanjutnya terjadi akumulasi gas sehingga menghasilkan jebakan penematolosis yang hanya menghasilkan sisa magma dalam bentuk cair. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses hidrotermal. Proses hidrotermal yaitu proses pembentukan mineral karena adanya pengaruh dari suhu atau temperatur serta tekanan yang sangat rendah dan adanya larutan magma yang sudah terbentuk sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu proses replacement. Proses ini disebut juga sebagai proses metasomatic replacement, yaitu proses pembentukan endapan-endapan yang berasal dari mineral epigenetik yang didominasi dengan pembentukan endapan hipotermal dan mesotermal, di mana proses ini penting di dalam kelompok epitermal. Selanjutnya yaitu proses sedimenter. Proses ini menghasilkan endapan yang berasal dari proses pengendapan beberapa mineral dan telah mengalami pelapukan batuan sebelumnya. Selanjutnya yaitu proses evaporasi. Proses evaporasi merupakan suatu proses dari pembentukan mineral yang terdapat di daerah kering dan juga panas, hingga tidak heran jika di daerah ini proses penguapan sering terjadi. Kemudian selanjutnya ada konsentrasi residu mekanik. Pada tahap ini terdapat endapan residual yang merupakan hasil dari proses pelapukan dan pengendapan terjadi di tempat yang sama. Kemudian yaitu proses oksidasi dan supergen enrichment. Mineral biji yang berada di dekat permukaan bumi akan mengalami pelapukan dan itu disebabkan oleh udara ataupun rembesan dari air. Kemudian yang terakhir yaitu proses metamorfisme. Pada tahap proses ini terbentuk batuan metamorf yang berasal dari mineral batuan beku, mineral metamorf, dan mineral batuan sedimen. Kemudian selanjutnya, secara umum proses pembentukan mineral, baik jenis logam maupun non-logam, dapat terbentuk karena proses mineralisasi yang diakibatkan oleh aktivitas magma, dan mineral ekonomis selain karena aktivitas magma. Juga dapat dihasilkan dari proses alterasi, yaitu mineral hasil ubahan dari mineral yang telah ada karena suatu faktor. Pembentukan mineral logam sangat erat kaitannya dengan proses magmatik. Lingkungan pembentukan mineral logam umumnya dijumpai di dalam batuan vulkanik. Hal ini dapat dipahami karena proses magmatik berlangsung simultan dengan kegiatan gunung api. Sebagai akibat erosi yang intensif, batuan magmatik tersebut dapat muncul ke permukaan dan hanya menyisakan sedikit batuan vulkanik. Jika permukaan erosi tersebut tepat berada pada zona mineralisasi, maka mineral logam telah tersingkap dan sangat mudah untuk diperoleh. Kemudian selanjutnya apa saja sih yang termasuk mineral logam? Pada gambar terdapat beberapa jenis mineral logam seperti timah hitam, mangan, seng, emas, pasir besi, timah putih, dan nikel.
Kemudian yang selanjutnya yaitu pengelompokan mineral logam. Mineral logam dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok utama, yaitu yang pertama, kelompok logam dasar yang terdiri dari tembaga, timbal atau timah hitam, timah, seng, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelompok logam mulia yang terdiri dari emas, perak, dan platina. Yang ketiga yaitu kelompok logam jarang yang terdiri dari litium, yurium, zirkonium, logam tanah jarang, indium, kadmium, dan lain-lain. Keempat yaitu kelompok logam besi dan campuran besi yang terdiri dari besi, kobal, dan kromit. Kemudian selanjutnya yaitu persebaran mineral logam di Indonesia. Terdapat beberapa jenis sumber daya geologi berupa mineral logam yang menjadi komoditas andal Indonesia, diantaranya yaitu besi, emas primer, tembaga, nikel, bauksit, dan perak. Bauksit banyak dijumpai di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Nikel banyak ditemukan di Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat. Timah dijumpai melimpah di daerah Bangka Belitung dan Riau, sedangkan emas melimpah di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Kemudian selanjutnya ada persebaran mineral logam di Sumatera. Ada beberapa mineral logam seperti emas, biji besi, pasir besi, tembaga, mangan, timah hitam, dan air raksa yang tersebar di beberapa daerah di wilayah Sumatera. Kemudian selanjutnya yaitu persebaran mineral logam di Pulau Jawa. Di Jawa mulai terdiri dari di Cibaliung, Cikotok, Pongkor, Ciemas, Cikondang, Ciseti, Ciarinem, Cineam Salopa, Gunung Sawal, Bukit Menoreh, Selogiri, Purwantoro, Pacitan, Trenggalek, hingga Turen, Jember, dikenal sebagai jalur andesit tua. Kemudian selanjutnya yaitu persebaran mineral logam di Pulau Kalimantan. Secara geologi berkaitan dengan keberadaan dua sistem busur, yaitu busur magmatik Kalimantan Tengah dan busur magmatik Sumatera Meratus. Potensi mineral yang terdapat di Pulau Kalimantan meliputi timbal dan tembaga yang ditemukan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Emas ditemukan di daerah Kelian, di daerah Sepauk, Kabupaten Sintang, daerah Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai di Provinsi Kalimantan Timur, dan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian selanjutnya yaitu persebaran mineral logam di Sulawesi. Terdapat beberapa mineral logam seperti nikel, biji besi, tembaga, dan emas yang tersebar di beberapa daerah di daerah Sulawesi. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.